Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang pembangunan ekonomi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit materi pembangunan ekonomi, yang mana pembangunan ekonomi ini adalah usaha yang memperbesar pendapatan per kapita dan menaikkan produktivitas per kapita dengan cara menambahkan modal dan keahlian. Pembangunan ekonomi ini juga merupakan proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan terbiasa dan struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa dalam lembaga-lembaga nasional, termasuk percepatan pertumbuhan ekonomi serta pengurangan dan pemberantasan kemiskinan absolut. Dalam pembangunan ekonomi ini juga terdapat unsur-unsur yang mana unsur dalam pembangunan ekonomi ini adanya proses perubahan terus-menerus, timbulnya perubahan sosial, meningkatkan GNP per kapita, dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Nah, tujuannya itu dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, bisa memperluas distribusi berbagai barang kebutuhan pokok, memperluas kesempatan kerja, memperbaiki kualitas pendidikan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta dapat meningkatkan pemahaman dan tingkah laku masyarakat dalam menjunjung nilai-nilai luhur. Yang terakhir, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Nah, di sini faktornya itu ada dua, faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini ada sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan dan teknologi. Nah, sumber daya alam, yang mana sumber daya alam itu seperti tanah dan kekayaan alam. Kalau sumber daya manusia itu seperti jumlah dan kualitas penduduk. Kalau sumber daya modal itu meliputi barang-barang modal. Nah, itu ada non-ekonomi, yang mana faktor non-ekonomi ini meliputi lembaga-lembaga sosial, keadaan politik, dan institusional. Nah, baik Ibu jelaskan ya. Dalam kriteria pengukuran keberhasilan pembangunan ekonomi itu ada 5. Nah, yang mana 5 tersebut ada pendapatan nasional, pendapatan per kapita, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan stabilitas ekonomi. Dan pendapatan nasional itu, bila pendapatan nasional tinggi, menandakan kapasitas produksi nasional yang tinggi, serta tingkat kesempatan kerja yang tinggi pula. Lalu ada pendapatan per kapita.
Nah, pendapatan per kapita ini menggambarkan kemampuan penduduk untuk mengonsumsi barang-barang jasa yang produksi. Lalu ada distribusi pendapatan. Nah, bila distribusi pendapatan belum merata atau tidak, ketimpangan akan berpengaruh pada faktor investasi produknya. Lalu ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja ini bila ditingkatkan, kesempatan kerja tinggi, maka masyarakat itu mampu lalu memperkembangkan ekonominya dengan meningkatkan investasi, lapangan kerja baru, dan perkurangannya pengangguran. Lalu yang terakhir itu ada stabilitas ekonomi. Nah, stabilitas ekonomi itu meliputi stabilitas tingkat pendapatan dan kesempatan kerja, serta tingkat harga pasar produk dalam negeri. Nah, itu ya jawabannya Mariana. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka dapat Ibu simpulkan bahwa pembangunan ekonomi itu suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan perhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Dalam pembangunan ekonomi ini tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi dapat mempelancarkan proses pembangunan ekonomi.